Saya menceritakan itu bukan kebanggaan, tapi adalah hal yang harus ditangisi. Saya tidak tahu apakah Allah mau memaafkan saya atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi yang saya minta dari Allah adalah, aku seperti ini karena aku nggak punya ilmu. Saya melakukan ini karena saya bodoh dan saya nggak punya ilmu. Makanya mungkin Allah dengerin gugatan saya. Allah dengerin itu. Jalan ibadah terlama itu ternyata adalah cinta, bukan sholat. Cinta pernikahan itu ibadah terlama. Luar biasanya hal yang haram menjadi halal dengan hanya ijab kabul. Allah itu kan luar biasa. Ijab wis halal wis. Kok kayak mahar wiro 1.000 wis halal wis. Tapi ya nemen ya mahar 1.000 saiki. Tapi aja ono ae ngono. Kayak mahar 1 juta, 2 juta, 10 juta halal. Padahal haram aslinya. Zina haram, tapi begitu ijab dia halal. Dan jihad terbesar ini saya yang baru disadarkan oleh seorang profesor kawan saya. Ini jihad bara. Ini jihadnya di mana, Prof? Saya bilang ini jihad. Satu minggu kemudian saya baru paham bahwa levologi ini bagian dari dawuh Rasul. Apa dawuh Rasul? Setelah ada perang Badar pulang, Rasul mengatakan dawuh bahwa kita telah selesai dari perang kecil. Padahal itu perang Badar dianggap perang yang paling besar. Kita telah selesai memenangkan perang kecil. Selanjutnya kita akan berperang melawan perang yang lebih besar. Apa baginda Rasul perang itu? Perang itu adalah perang melawan diri sendiri dan perang melawan hawa nafsu. Kasus-kasus yang terjadi hari ini jenengan coba cari, semua kacau. Dasarnya apa? Karena kita tidak mampu mengendalikan syahwat, titik. Dan itulah jihad kita. Dengan membangun logika kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu ternyata harus dibangun logikanya. Karena hari ini yang ada bukan kecerdasan spiritual, tapi kecerdasan ritual. Sembayang, jengking meleding, gawe jubah, baduke apa jenenge, kapalen, gawe kopiah, bendino. Itu kecerdasan ritual. Karena dikerjakan rituali. Kalau nggak gitu nggak enak. Itu kan ritual. Merasuk nggak ke dalam kita? Kalau itu sudah merasuk ke dalam kita, artinya itu kecerdasan spiritual. Spirit itu jiwa, soul, itu yang cerdas. Dan area syahwat itu ada di jiwa. Temuan saya di area syahwat itu ada di jiwa. Nah ini adalah jihad. Mau tanya apa aja, saya bisa menggambarkan lofologi model. Itu bisa mempelajari masa lalu, memahami hari ini, dan mempelajari kecenderungan masa depan seperti apa. Itu bisa dibaca dari pola lofologi model untuk mengendalikan kecerdasan seksual. Nah kecerdasan seksual ini, efek dari belajar lofologi adalah memiliki sebuah kecerdasan baru yang disebut sebagai kecerdasan seksual atau sexual intelligence. Pas, proyek kami itu ini sebenarnya. Proyek kami yaitu tadi, merubah mitos menjadi logos melalui dekonstruksi atau recoding DNA cinta, kasih, dan sayang sebagai jihad terbesar dan jalan ibadah dengan membangun logika kecerdasan spiritual untuk mengendalikan kecerdasan seksual sebagai warisan ilmu tertua. Nah, coba, warisan ilmu tertua. Kenapa saya berani mengatakan lofologi ini adalah ilmu tertua? Karena sejak Nabi Adam sampai hari ini, mungkin Nabi Adam lupa mengajarkan itu. Mungkin Nabi Adam saking sibuknya dengan urusan dunia. Karena Nabi Adam orang surga nih. Ya, kita kan Exodus, kita diusir kita ini turunannya orang yang diusir dari surga. Jadi wis elek wis. Jadi Nabi Adam diajarkan Allah banyak hal, diajari malaikat banyak hal, tapi lupa mungkin saking sibuknya dengan urusan dunia, mencari makan. Kan mengeluh tuh Nabi Adam tuh. Ya malaikat Jibril, aku belum makan 40 hari atau 40 tahun belum makan, aku nggak ngerti caranya cari makan. Baru diajari. Mungkin lupa karena urusan dunia, mungkin Nabi Adam lupa mengajarkan tentang ilmu love and relationship ini. Sampai hari ini. Buktinya apa? Buktinya pembunuhan pertama Qabil terhadap Habil ya, dianggap sebagai kejahatan pertama di bumi, tapi para yai lupa menceritakan sebabnya apa. Sebabnya apa? Sebabnya rebutan iklimah, rebutan seorang wanita. Apa? Syahwat. Loh itu anaknya Nabi Adam sampai membunuh saudaranya Habil. Makanya turunan Qabil dan iklimah ini kan jadi orang-orang yang nggak bagus sampai hari ini. Dan kita mewarisi perilaku itu.
kacau kan dunia. Kacau sejak kapan? Ya sejak anak keturunan Nabi Adam sampai hari 500 sekian tahun, sekarang 2000, berarti hampir 7500 tahun kita itu kacau tanpa ilmu yang tertuai. Padahal ketika kita memahami tentang love and relationship, mempraktekannya, akan ada sebuah peradaban yang lovely. Lovely itu apa? Lovely itu sifat Rasul. Nice, penuh kasih dan sayang. Kan itu sifat Rasul. Makanya selalu saya bilang lovely. Apa? Cerminan dari sifat Rasul, tapi dengan bahasa yang universal. Kira-kira itu projectnya, dan ada aplikasi. Jadi kita nanti akan buat aplikasi namanya aplikasi My Loveology. Untuk apa? Agar orang itu bisa belajar apa itu namanya, kalau orang itu nggak akan ke saya terus, mungkin saya juga nggak selamanya hidup, tahun cuma berapa, sehingga proyek kami adalah membagikan ilmu ini kepada khalayak. Dan nanti ada training untuk menjadi seorang lovolog, nanti ada trainingnya, nanti ada aplikasi. Nah, para aplikasi itu nanti diisi oleh konselor-konselor yang bersertifikat Global Lovologist Certificate, nanti ada di situ. Terus ada penjualan buku kami. Buku utama yang kami jual adalah Loveology sebagai metode. Kalau kita di S3 ada metode penelitian, kan ada epistemologinya apa? Epistemologinya dulu waktu saya riset itu nggak ada, kan konyol ya kan, bodoh sekali saya itu. Ya itu sebenarnya bentuk kritik saya sih sebenarnya. Lah ngaku ya, makanya kan riset kita itu kan asik gitu sebenarnya. Riset kami itu asik karena nggak ada sing ngongkon, nggak ada sing komplain, nggak ada profesor sing ini itu nggak ada. Jadi saya agility bebas. Nah, inilah produk Merdeka Belajar. Ya toh. Merdeka Belajar itu ya ini harus merdeka berkreasi. Saya bilang ini adalah ilmu baru, love and relationship. Metodologinya apa? Ada. Metodologinya saya buat sendiri, namanya Loveology metodenya. Ontologinya apa? Ontologinya adalah love and relationship. Epistemnya apa? Epistemnya adalah sebuah kecerdasan baru, namanya sexual intelligence. Lo kan pas toh. Ontologinya ada, epistemnya ada, aksiologinya ada. Clear. Tapi itu sendiri juga berjalan nemu-nemu nggak karu-karuan gitu loh. Karena harusnya kan epistemnya dulu cari. Saya enggak. Aksiologinya dulu yang saya cari. Buku yang pertama ditulis adalah Sexual Intelligence. Jadi kecerdasannya dulu yang ditulis. Saking liarnya riset ya, nulisnya itu kecerdasannya dulu. Setelah kecerdasannya selesai, lalu bingung. Loh, iya ya, kan ini harus ada metodenya ya. Metodenya nggak ada. Goblok kan, lucu. Makanya itu kalau bukan karena Allah itu nggak bisa. Kecerdasannya dulu, harusnya kan epistemnya dulu. Setelah epistem nemu, aksiologinya ketemu. Ini enggak. Aksiologinya dulu yang ketemu, kecerdasannya dulu yang ketemu. Kenapa? Karena saya bilang iya, kita nggak cerdas. Jadi saya tulis kecerdasannya dulu. Namanya Sexual Intelligence. Ya, ini proyek-proyek kami untuk ke depan. Insya Allah kita berbagi ilmu ya. Cuma memang kalau ditanya tentang hambatannya apa sih menyebarkan Loveology ini ya, pertama adalah mental block yang harus dirubah. Sebenarnya bukan mental block. Apa ya? Saya menyebutnya apa? Kurang tepat kalau intelligent. Oh iya, maaf. Ada gagal akal dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi hambatan terbesar untuk mempublikasikan Loveology di awal. Gagal akalnya di mana? Kejadian gagal akal ini saya selesaikan 2 tahun, melalui riset 2 tahun. Baru nemu gagal akalnya di sini. Hari ini, orang mengenal kata seksual, dan seksualitas itu sebagai kata-kata yang tabu, kata-kata yang porno. Saya yakin semua yang mendengar hal ini pasti setuju bahwa seksual dan seksualitas adalah tabu dan tidak layak untuk dibicarakan. Ini yang saya bilang gagal akal. Dan saya bilang tadi, kita manusia harusnya berpikir, bukan menerima saja. Hari ini yang terjadi dalam bagan pertama saya adalah The Wheel of Sexual Duping, roda pembodohan seksual. Itu kita melakukan proses ini, melakukan proses menerima pemahaman-pemahaman yang sebenarnya salah, tapi kita terima. Coba, nanti cek, tampilkan ya, ditampilkan di KBBI. Coba cek, semua ada yang dengerin ini, cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Klik, ketik kata seks. Munculnya pasti pertama berhubungan dengan kelamin, kedua berkaitan dengan persetubuhan atau persegamaan. Loh, ini gagal akal ini. Sing gawe kamus ini wong pintar tapi dia gagal akal. Dan kita juga gagal akal menerima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Alasannya, saya menemukan bahwa seks itu sama sekali tidak porno. Seks itu genital, organ reproduksi. Fungsinya cuma 2, pipis dan mengeluarkan sperma. Fungsinya cuma 2 itu. Jadi dia tidak memiliki fungsi dipakai sebagai persegamaan. Kalau kita tidak niat, kalau melakukan itu baru. Jadi nanti coba cari di kamus KBBI, seks itu di KBBI yang membuat saya kecewa adalah disebut sebagai organ kelamin
betul, tapi koma berhubungan dengan persetubuhan, persegamaan. Kata ini tepat ketika depannya dikasih kata hubungan seks. Itu baru betul persegamaan. Tapi kalau tidak ada kata hubungannya, tidak layak ditempatkan. Coba lihat di kamus bahasa Indonesia, seks itu artinya gagal paham, itu sudah gagal akal di situ. Bagaimana coba artinya seks? Seks diartikan sebagai jenis kelamin, betul. Koma, nah coba cek. Dan kita diajarkan hal yang sama dari generasi ke generasi. Itu yang saya sebut sebagai the wheel of deeping atau roda pembodohan seksual.